Kita mulai dari kepemilikan dalam pandangan ekonomi Islam. Bedanya apa? Kalau sistem ekonomi kapitalisme memandang seluruh harta kekayaan itu bebas dimiliki oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, boleh. Itu ekonomi kapitalisme. Kalau sosialisme kebalikannya. Sosialisme itu justru individu atau swasta tidak boleh memiliki kekayaan. Semuanya dikuasai oleh negara. Maka yang menjadi pertaruhan kita untuk membuktikan bahwa ekonomi Islam itu punya sistem sendiri yang bukan kapitalisme dan bukan sosialisme, maka dalam pandangan Islam kepemilikan itu dibagi tiga. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Nah, ternyata yang boleh masuk ke dalam pasar, tapi bukan pasar bebas, tapi mekanisme pasar syariah itu hanya kepemilikan individu. Untuk kepemilikan umum tidak boleh masuk pasar, kepemilikan negara juga tidak boleh masuk pasar. Ini juga harus dikelola oleh negara. Kemarin saya mendapatkan postingan di WhatsApp saya, gitu. Nggak tahu yang nulis siapa, intinya apa? Dengan kenaikan BBM itu sudah benar. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi, bahwa negara itu tidak boleh mensubsidi harga harus dilepaskan pada mekanisme pasar. Dalilnya apa? Dulu di zaman Nabi di Madinah ketika Nabi menjadi kepala negara, tiba-tiba harga-harga itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sehingga seluruh sahabat menuntut supaya apa? Supaya ada pematokan harga, supaya harga tidak terlalu tinggi. Nah, sahabat dulu menuntut, ya Rasul, dipatok saja harganya supaya nggak melambung terus. Apa jawab Rasul? Rasul menolak. Harga itu dalam genggamannya Allah. Harga itu terserah Allah. Kita ini tidak berhak menentukan harga. Jadi nggak boleh negara itu mematok, masak bensin harus 6.500. Lepaskan saja, terserah harga internasional. Kalau harga internasional 10.000 ya kita ikut, kalau 9.000 ya ikut, kalau 8.000 ya ikut, kalau 11.000 ya ikut. Itu yang benar sesuai dengan Islam. Pasrah sajalah, tawakal kepada Allah. Rezeki itu takdirnya Allah. Itu di dalam WhatsApp begitu. Benar apa salah? Benar juga kan? Salahnya di mana coba? Mau bantah gimana? Wong hadisnya memang jelas-jelas begitu. Berarti yang benar pemerintah sesuai hadis tadi kan? Itu hadis tas'ir namanya, mematok harga. Kalau kita tidak pernah melihat sistem ekonomi Islam, mesti tertipu dengan WhatsApp itu. Kenapa? Untuk menjawabnya gimana? Untuk mengatakan bahwa itu salah bagaimana? Minyak itu tidak boleh masuk mekanisme pasar. Kenapa? Minyak bumi itu masuknya kepemilikan umum. Dan itu juga ada dalilnya gitu loh. Hadis tas'ir tadi memang hadis yang bersifat umum. Secara umum semua harga memang tidak boleh dipatok oleh pemerintah. Kalau konsisten sebenarnya upah juga tidak boleh dipatok oleh pemerintah. Ternyata jangan berbicara ekonomi pasar dulu. Semuanya harus masuk pasar. Ini nanti nggak beda dengan kapitalis. Ternyata lihat dulu barangnya. Barang itu masuk kategori kepemilikan individu, kepemilikan umum, apa kepemilikan negara. Minyak itu ternyata kepemilikan umum. Dalilnya apa? Banyak redaksinya. Salah satunya an-nasu suraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari. Ada redaksi yang mengatakan al-muslimuna suraka'u fi salasin al-ma' wal kala' wan nar. Jadi manusia itu berserikat pada 3 kepemilikan. Maknanya apa? Barang-barang ini itu milik bersama karena manusia berserikat atau kaum muslimin itu memiliki secara bersama. Yang pertama adalah al-ma, sumber daya air. Yang kedua al-kala, sumber daya padang rumput, padang gembalaan termasuk hutan. Yang ketiga an-nar, yaitu apa? Api atau energi. Mana yang menunjukkan tidak boleh masuk pasar? Wasamanuhu haramun, menjual barang ketiganya kepada rakyat hukumnya haram. Kata Pertamina, biaya produksi 1 liter bensin itu Rp800. Menurut Kwe Kiangi itu Rp560. Tapi karena sekarang naik dolarnya, sekarang Rp660 kata Kwe Kiangi. Itu biaya produksi. Ya kalau dibulatkan Rp1.000 lah kira-kira 1 liter bensin. Itu yang disebut menjual sesuai dengan biaya produksi. Kenapa tidak boleh menjual kepada rakyat? Wong itu barangnya sendiri kok dijual.
Coba bayangkan kalau Anda punya rumah, setiap masuk rumah suruh bayar. Nanti masuk kamar mau tidur suruh bayar. Mau? Itulah Indonesia, rakyatnya juga mau kok. Malah mendukung. Terus dibilangi ini pemerintah sudah berkorban. Kenapa? Memberi subsidi. Loh, ilmu ekonominya di mana? Kayaknya saya dulu belajar ekonomi nggak ada istilah subsidi itu seperti itu. Yang disebut subsidi itu apa? Misalnya biaya bensin, biaya produksinya berapa? 800 rupiah, kemudian dijual 500 rupiah. Nah itu disebut subsidinya berapa? 300 rupiah. Loh kalau biaya produksi 800 dijual 6.500 kok subsidi? Itu ilmunya dari mana? Ternyata subsidi itu dari harga internasional. 10.000 lah kita jual 8.500 masih subsidi 1.500. Angkanya dari mana itu? Yang nyuruh harga 10.000 juga siapa? Yang menentukan harga internasional itu kan di NYMEX itu kan, yang tempat jual beli kertas-kertas saham minyak, jual beli komoditas minyak. Itulah yang menentukan harga internasional kan di situ. Dan mereka itu bukan pedagang-pedagang minyak, pedagang kertas minyak. Yang dijual belikan tuh kertas saham. Jadi mereka itu belum memiliki minyak, sudah transaksi-transaksi, sudah bisa mengendalikan harga internasional. Kata Kwik Yangi, sebenarnya 1 liter bensin tuh liftingnya, biaya produksi sampai ke pompa bensin tuh hanya $10. 1 barrel itu $10, 1 barrel itu 159 liter. Nah sekarang harga minyak dunia sudah $80, itu untungnya berapa coba? Dari 10 menjadi 80, itu sudah harga terendah di dunia loh. Oleh karena itu, minyak itu tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Tugas negara itu mengelola, kemudian mengembalikan kepada pemiliknya yang hakiki, yaitu rakyat. Apakah mau dibagikan gratis, atau dibebankan biaya produksi, atau mau dijual ke luar negeri, kemudian untungnya dibagikan dalam bentuk uang, itu juga boleh. Terserah negaranya. Kalau mau mengikuti hadis Rasul kan, ini semua dasarnya kan dari Rasul. Termasuk tambang-tambang yang besar itu ternyata tidak boleh dimiliki swasta, apalagi swasta asing. Kalau tambang kecil boleh. Kemudian barang-barang yang tidak mungkin dimiliki individu, contohnya apa? Jalan itu nggak boleh, ditolkan nggak boleh. Kalau jalan bebas hambatan boleh, tapi nggak boleh bayar. Itu termasuk kepemilikan umum. Termasuk parkir-parkir kendaraan di tempat umum itu nggak boleh bayar dalam Islam. Kalau di tempat khusus boleh, misalnya hotel kayak gini, parkir itu boleh. Tapi kalau di tempat umum nggak boleh. Terus petugas parkirnya gimana? Dibayar sama negara. Oleh karena itu kalau kita mau bisnis, wilayah kita itu di lampu merah ini. Jangan mimpi bisnis di sini, jangan mimpi bisnis di sini. Sudahlah, kubur dulu itu. Wah berarti nggak bisa kaya raya karena nggak bisa jadi juragan minyak. Ya sudahlah, yang penting masuk surga gitu aja.